Gadis kecil hanya mencium Jenderal sejenak, lalu mengatakan bahwa Panglima Besar segera akan meninggal. Jenderal mengira gadis kecil sedang bercanda, tetapi dalam detik berikutnya, ada 100.000 senapan mesin mengarah ke Jenderal dan menembak dengan liar. Tak disangka gadis kecil memanggil seekor monster, yang dengan mudah menahan semua serangan. Kemudian dia mengeluarkan raungan yang sangat besar, seketika mengirimkan lebih dari 100.000 orang di depan sana meninggal. Ini membuat Jenderal tertegun. Dia tidak menyangka bahwa putrinya yang baru saja diadopsi ini begitu hebat. Namun Jenderal tidak tahu bahwa dia bisa mengadopsi gadis kecil ini sebagai putrinya adalah keberuntungan besar yang luar biasa. Karena gadis kecil ini adalah keturunan dari makhluk mitologi kuno dari suku Tao-Tai. Tetapi setelah suku Tao-Tai dibinasakan, gadis kecil itu terdampar sendirian di dunia manusia. Dan karena sangat lapar, gadis kecil itu memakan banyak baozi. Tetapi karena tidak punya uang untuk membayar, dia dikejar dan dipukuli oleh pemiliknya. Gadis kecil yang sangat kuat karena kebaikan hatinya tidak menyerang pemiliknya. Bahkan mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan magis tertinggi. Pemilik langsung menyerang gadis kecil dengan sangkar jarum. Gadis kecil pun tidak lagi bersembunyi, segera menggunakan kekuatan magisnya untuk memantulkan sangkar jarum tersebut kembali. Para penonton yang berada di sekitar langsung ketakutan oleh kekuatan mengerikan gadis kecil itu dan segera melarikan diri. Namun, saat gadis kecil itu heran mengapa orang-orang ini begitu takut padanya, sebuah tangan besar diletakkan di atas bahunya, berkata, "Anak kecil, apakah kamu yang melemparkan sangkar jarum ke kepalaku?" Jenderal mengira gadis kecil itu akan ketakutan oleh wibawanya, tetapi gadis kecil itu malah menangkap tangan besar Jenderal dan meletakkannya di wajahnya untuk mencium, sambil terus berkata. Jenderal segera dengan serius mempertanyakan gadis kecil itu, "Aku adalah iblis besar yang tidak segan membunuh, apakah kamu tidak takut padaku?" Namun gadis kecil itu menjawab dengan jujur, "Hidungku sangat peka, hanya dengan mencium sekali saja aku bisa tahu apakah kamu orang jahat atau baik. Orang baik memiliki aroma harum, orang jahat memiliki bau busuk, dan di tubuhmu tercium bau daging harum di mana-mana. Jadi kamu pasti orang baik." Jenderal yang pertama kali melihat anak yang begitu menarik ini segera bertanya di mana keluarganya. Gadis kecil itu memberitahu Jenderal bahwa keluarganya hanya tersisa dirinya seorang. Jenderal segera menyadari bahwa gadis kecil itu adalah seorang yatim piatu yang malang, dan berjanji akan memberinya banyak makanan setiap hari. Begitu gadis kecil itu mendengar tentang makanan, dia langsung mengakui Jenderal sebagai ayahnya, dan Jenderal juga karena kebaikannya mengangkat gadis kecil itu sebagai putrinya, sehingga dia berhasil menghindari bahaya mematikan yang akan datang. Jenderal dengan senang hati membawa gadis kecil pulang ke rumah, memerintahkan orang untuk membuat 1000 hidangan lezat untuknya. Gadis kecil terharu dan menangis melihat begitu banyak makanan enak, lalu mulai makan dengan lahap. Setelah gadis kecil kenyang, Jenderal segera mengatur upacara penerimaan putri yang megah untuknya, dan di hadapan semua anggota keluarga, mengumumkan bahwa nama gadis kecil akan dicatat dalam silsilah keluarga. Namun, keluarga paman besar dengan tegas tidak setuju, mengatakan bahwa Jenderal sembarangan membawa pulang seorang pengemis kecil, dan gadis kecil itu sama sekali tidak mengerti aturan, seharusnya ditangkap dan diajari hukum keluarga dengan baik. Namun, Jenderal dengan berani menyatakan bahwa dia adalah hukum keluarga, lalu memberikan senjata kepada gadis kecil. Keluarga paman besar langsung ketakutan, menyarankan Jenderal untuk segera mengambil kembali senjata itu, karena benda itu mudah menyebabkan kecelakaan. Namun, jawaban Jenderal membuat mereka semua terkejut.